Ini adalah sebuah kisah tentang kakak beradik yang memiliki pandangan berbeda dalam memilih suami. Namun karena sebuah insiden menakdirkan kedua kakak beradik ini untuk menikahi pria yang sama untuk menjadi suami mereka. Film ini berjudul Suhagan yang dibintangi oleh mentornya Mimin dalam perfilman Bollywood yakni Jitendra dan juga Sri Devi. Kisah film ini memang unik dan menyentuh dan mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Suhagan. राम राम बाबूजी। राम राम भैया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। Diceritakan di sebuah perkampungan, ada seorang tuan tanah bernama Jagat Prasad. Orangnya baik hati, suka menolong, sehingga perkataan dan nasihatnya selalu menjadi panutan bagi warga desanya. Jagat Prasad mempunyai dua orang putri, yakni Jangki yang diperankan oleh Sri Devi dan Jyoti yang diperankan oleh Padmini. Jangki merupakan anak paling tua, tapi manja luar biasa dan lebih suka membaca buku. Sedangkan Jyoti anak kedua yang rajin, bahkan tidak sungkan membantu ayahnya di sawah. Namun kedua kakak beradik ini tidak begitu akur karena Jyoti merasa selalu dianaktirikan oleh kedua orang tuanya. Jagat Prasad mempunyai orang kepercayaan di sawah bernama Ramu yang telah menangani semua pekerjaan sawahnya. Dan di hari itu, istri Jagat Prasad yang bernama Santa meminta Jangki untuk mengirim makanannya buat Ramu. Jangki pun dengan terpaksa untuk membawakan makanan tersebut. Dan Ramu yang diperankan oleh Jitendra merasa sangat menyukai dan tergila-gila akan kecantikan Jangki dan berharap suatu hari nanti bisa menikahinya. Ketika Ramu mulai memakan makanannya, Jyoti pun datang dan mengganggunya karena ternyata Jyoti sangat menyukai Ramu dan berharap Ramu menjadi suaminya. Di desa itu ada seorang kakek-kakek yang lebih kaya dan lebih sultan daripada Jagat Prasad, dan kakek itu mempunyai cucu bernama Murli yang diperankan oleh Raj Babbar. Murli ternyata baru pulang dari kota untuk liburan di desa, dan di suatu hari tiba-tiba Murli bertemu dengan Jangki. हेलो, याद आ जाएगा। याद करो मैंने तुमको एक बार छोकरी गोबर की। Murli tentu tertarik akan kecantikan dari Jangki, dan ternyata Murli dulu teman SD dari Jangki. Murli kemudian membawa Jangki ke rumah kakeknya yang bak istana, dan tentunya kakeknya Murli sangat menyukai kehadiran Jangki dan berharap Jangki bisa menjadi menantunya. Jangki tentu menjadi sangat bahagia, apalagi Murli mempunyai perpustakaan besar dan Murli mempunyai hobi membaca sama seperti dirinya. आप पढ़कर बताइए ना, इसमें से आपको कौन सा भाग अच्छा लगता है? बताऊंगी। Ketika di rumah, ketika Jangki sedang asik membaca bukunya, tiba-tiba Ramu datang untuk mengganggunya. Ramu meminta Jangki untuk mengenakan henna yang dia bawa, dan Ramu meminta Jangki untuk datang ke rumahnya. Keesokan harinya Ramu sudah menunggu. Tiba-tiba ada yang datang dengan henna di tangannya, yang Ramu kira itu adalah Jangki. Namun ketika Ramu mencium tangannya, orang itu ternyata Jyoti, bukanlah Jangki. 10 दिन के अंदर ही हमारा सारा पुस्तक भंडार कर दोगी। मुरली अंदर है। Jangki ternyata lebih memilih untuk datang ke rumahnya Murli, dan di sana Jangki melihat foto-foto dirinya yang diam-diam diambil oleh Murli kemarin, yang tentunya membuat Jangki tersipu malu. Di desanya itu ada seorang pria bernama Lela yang suka mengganggu gadis-gadis di jalan, dan naasnya di hari itu Lela bertemu dengan Jagat Prasad dan Guruji di desanya. Dan Lela pun langsung dimarahi oleh Jagat Prasad dan Guruji dan diancam untuk tidak mengganggu wanita lagi. वरना तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। आओ। Kembali ke rumahnya Murli, di mana kakeknya yang sudah tua menanyakan kepada Murli kapan dia akan menikah. Karena dirinya sudah tua dan dia ingin melihat Murli menikah sebelum dirinya meninggal. Murli pun membawa kakeknya ke kamarnya dan menunjukkan foto-fotonya Jangki, dan Murli menyatakan kalau dirinya ingin menikahinya. Sementara itu di rumahnya Jangki ada sebuah rapat antara Guruji dan para petinggi desa, dan di sana tiba-tiba Lila datang dan menyatakan ingin melamar Jangki untuk dinikahinya. Jagat Prasad tentu tidak menerima lamaran itu. Jagat Prasad menyebut Jangki adalah sebuah berlian yang tidak pantas untuk Lila. Dan di saat yang sama Ramu juga datang, dan Jagat Prasad menyebutkan kalau dia sudah memiliki calon suami buat Jangki yakni Ramu. ये मेरे स्वर्गवासी दोस्त का बेटा ही नहीं बल्कि मेरा होने वाला दामाद है। Di saat yang sama kakeknya Murli ternyata hendak membawa lamaran buat Jangki, dan ternyata kakeknya mendengarkan semuanya.
Sang kakek pun kembali pulang dan menceritakan semuanya kepada Murli yang membuat Murli menjadi sakit hati. Sementara itu Jangki ternyata tidak setuju untuk menikah dengan Ramu. Tapi Jaga Prasad memohon kepada anaknya itu demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Jaga Prasad meminta Jangki untuk menuruti keinginannya yang sudah diucapkannya di depan banyak orang. Jyoti yang mencintai Ramu lalu mendatangi Ramu ke rumahnya dan meminta Ramu untuk membatalkan pernikahannya. Jyoti menjelaskan kalau kakaknya itu tidak bisa memasak. Kakaknya adalah orang yang manja dan Ramu akan sengsara ketika menikah dengannya. Namun Ramu yang terlena akan kecantikan dari Jangki menjelaskan kepada Jyoti kalau dia akan melakukan semuanya dan membantu Jangki untuk berubah. Jyoti yang mencintai Ramu tentu menjadi sakit hati dan pernikahan antara Jangki dan Ramu pun akhirnya terjadi. पुरुष जब एक स्त्री के गले में मंगलसूत्र बांधता है तो वो कहता है Pada malam pertama pernikahannya, Jangki mengeluh kepada Ramu kenapa di rumahnya Ramu begitu panas dan tidak ada kipas angin. Ramu pun membuka jendelanya dan berjanji kepada Jangki kalau dia akan membelikannya nanti. Dan Ramu lalu mengajak Jangki untuk bercinta di malam pernikahannya itu. Setelah menikah, Jangki ternyata tidak mau membawakan suaminya makanan dan Jangki malah mengirim Jyoti untuk membawa makanannya untuk suaminya ke sawah. Ramu tentu menjadi penasaran dan pulang ke rumah. Ramu yang masih berkeringat langsung memeluk Jangki, namun Jangki langsung mendorongnya dan meminta Ramu untuk mandi. Di tempat lain, Lela akhirnya juga menemukan wanita yang mau menikah dengannya dan Lela tampak begitu bahagia dan sudah tidak sabar bermalam di ranjang dengan istrinya. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Jangki merasakan mual dan dia sadar kalau dirinya sedang mengandung. Jangki pun pergi ke rumah orang tuanya dan menjelaskan kepada ibunya kalau dia belum ingin mempunyai anak dan dia berniat untuk menggugurkan kandungannya. Santa tentu menjadi sangat marah akan keinginan gila dari anaknya itu. Jangki kemudian pergi ke suaminya dan dengan ragu mengatakan kalau dia sedang mengandung. Berita itu tentu membuat Ramu menjadi begitu bahagia dan singkat cerita hari-hari berlalu dan Jangki pun melahirkan bayi perempuan. Namun ternyata Jangki tidak berubah. Jangki masih saja manja dan lebih memilih membaca bukunya dan membuat Jyoti yang memandikan dan memberikan makan anaknya. Suatu hari Jangki mendatangi sang kakek yang ternyata sedang sakit parah dan sang kakek menceritakan sebenarnya dulu dia ingin melamarnya. Tapi ketika itu dia melihat ayahnya sudah lebih dulu menyatakan dirinya akan menikahkan Jangki dengan Ramu yang membuat sang kakek untuk membatalkan rencananya. Dan semenjak Jangki menikah dengan Ramu, Murli menjadi seorang pemabuk dan tidak menghiraukan kesehatannya. Kakeknya yang sakit itu meminta Jangki untuk berjanji agar menjaga Murli yang sangat mencintai Jangki. Jangki ternyata meninggalkan anaknya sendirian di rumah dan Ramu yang melihat anaknya ditinggalkan begitu saja tentu menjadi marah besar. Namun ketika Jangki pulang, Jangki beralasan kalau dia sudah meninggalkan anaknya dalam keadaan tertidur dan hanya pergi sebentar ke rumah kakek yang sedang sakit. Ramu yang melihat Jangki lebih mementingkan kakek daripada anaknya tentu melarang Jangki untuk pergi ke rumah sang kakek lagi. Dan tiba-tiba ada pembantu dari kakek membawa kabar ke rumahnya Ramu dan dia mengatakan kalau kakek sudah meninggal yang tentunya membuat Ramu dan Jangki terdiam. Ramu pun meminta Jangki untuk bersiap-siap berkabung ke rumahnya kakek. Namun Jangki menolaknya karena tadi Ramu sudah melarangnya. Lagi pula tidak ada gunanya buat Jangki untuk menjenguk orang yang sudah mati. Berita ketidakharmonisan keluarga Jangki pun didengar oleh ayahnya dan Jaga Prasad meminta istrinya untuk melihat keadaan mereka. Santa pun bergegas ke rumahnya Ramu dan di sana Santa melihat Jangki marah-marah kepada anaknya karena sedang sibuk memasak dan anaknya tidak mau berhenti menangis. Santa yang melihatnya pun mengatakan kepada Jangki kalau dirinya akan membawa cucunya ke rumahnya. Dan tentu hal itu membuat Jangki menjadi sangat senang. Bahkan Jangki meminta agar ibunya tidak kembali sebelum larut malam.
Namun setelah itu ada pembantu dari kakek datang dan dia membawa kabar kalau tuan mudanya yakni Muli tidak mau makan dan hanya minum minuman keras. Jangki pun langsung meninggalkan pekerjaan rumahnya dan Jangki langsung menuju ke rumahnya Muli, dan di sana Jangki meminta Muli untuk menghentikan kegiatannya itu. Namun Muli menjelaskan kalau dia akan berhenti meminum minuman keras asalkan Jangki mau pergi dengannya. Jangki diminta Muli untuk meninggalkan suami dan anaknya di malam itu juga, dan Muli akan membawa Jangki untuk pergi ke kota. तुम्हारे हाथ है जानकी। Jangki tentu merasakan sebuah dilema, dan ketika pulang, Jangki bertemu dengan Lila. Lila menyarankan Jangki untuk pergi dengan Muli dan hidup bahagia di kota, bergelimang harta daripada hidup miskin dengan suaminya. Ketika tiba di rumah, Jangki sudah melihat anaknya tertidur di pangkuannya Ramu, dan Ramu lalu meletakkan bayinya di ayunannya, dan tiba-tiba bayinya kembali menangis. Namun ternyata Jangki hanya termenung, tidak mendengarkan tangisan anaknya itu, dan Ramu yang melihatnya tentu menjadi sangat marah kepada Jangki. Pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Jangki bahkan menyatakan kalau dia menyesal mengikuti saran orang tuanya untuk menikah dengan Ramu. Sementara itu Ramu malah menyalahkan dirinya yang dibutakan oleh cintanya dan berharap bisa merubah Jangki. Tetapi kini Ramu sadar kalau semuanya itu sia-sia. Tapi ternyata Jangki tidak mau kalah. Jangki merasa tidak ada yang perlu dirubah di dalam dirinya, hanya kehidupan mereka yang berbeda. Dan di sana Jangki menyebutkan kalau dirinya tidak bisa hidup lagi seperti Ramu yang mungkin dibesarkan oleh binatang. दूसरों से जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हो। Ramu tentu menjadi marah besar dan langsung menampar Jangki. Dan setelah itu Jangki langsung mengepak barangnya dan pergi meninggalkan rumahnya. Dan Jangki pun langsung menuju ke tempatnya Muli dan mereka langsung pergi ke kota. Lila yang melihatnya menjadi sangat gembira dan penolakannya dulu oleh Jagaprasad akhirnya terbayarkan. Dan keesokan harinya Lila pun langsung memberitahu semua orang kalau Jangki telah meninggalkan rumah suaminya dan pergi ke kota dengan pria lain. Kejadian itu tentu membuat Jagaprasad merasa sangat terpukul. Jagaprasad meminta maaf kepada Ramu atas pengkhianatan yang dilakukan oleh putrinya. Tapi Ramu mengingatkan ke Jagaprasad kalau semua itu sudah terjadi dan tidak bisa kembali. Ramu hanya meminta Jagaprasad untuk melupakan Jangki dan berharap mereka bisa hidup normal kembali. Sementara itu di kota, Jangki memang disambut baik oleh para pembantunya Muli. Namun diam-diam mereka membicarakan Jangki yang meninggalkan suami dan anaknya demi hidup enak bersama Muli. उसके बेटे के साथ हुआ है बराबर और इसने एक बच्ची को जन्म भी दिया है बराबर। Kemudian kembali lagi ke desa, di mana Jagaprasad ternyata menggelar upacara kematian buat Jangki, yang tentu hal itu membuat semua orang bersedih. Sementara itu Jyoti merasa tidak tega ketika melihat kakak iparnya Ramu hidup sendirian dan mengurus anaknya. Mendengarkan hal itu Jagaprasad mengatakan kalau mungkin akan lebih baik bagi Jagaprasad untuk menikahkan Jyoti dengan Ramu. Jyoti yang mendengarkan ide dari ayahnya tentu menjadi sangat berbunga-bunga, apalagi Jyoti memang sangat mencintai Ramu. Jagaprasad bersama istrinya kemudian mendatangi Ramu di rumahnya. Jagaprasad lalu menjelaskan keinginan mereka. Namun Ramu menolaknya. Dan di saat itu juga Santa dan Jagaprasad mengatakan kalau semua itu demi kebaikan cucu mereka. जैसे आप लोगों की मर्जी। Ramu akhirnya setuju untuk menikah dengan Jyoti, dan Jangki yang berada di kota tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengusik hatinya. Dan pada suatu hari, Guruji tiba-tiba datang ke kota dan Guruji menyambangi rumahnya Muli dan bertemu dengan Jangki. Sambil menangis, Jangki menyatakan kalau dirinya sudah sadar dan menyesali apa yang telah dia lakukan. Tapi Guruji menekankan kepada Jangki kalau semuanya sudah terjadi. Nasi yang sudah menjadi bubur tidak akan mungkin bisa kembali. गलती करके अब पछताने से क्या फायदा। Guruji juga bertemu dengan Murli, tapi Murli membela diri dan menjelaskan kalau dia dan Jangki saling mencintai dan Jangki tidak bahagia hidup bersama suaminya. Guruji pun berpamitan, tapi Guruji menyatakan kalau di matanya apapun alasannya, Murli dan Jangki tetap berdosa. Ketika Guruji melangkahkan kakinya, tiba-tiba Jangki berlutut di hadapannya dan meminta Guruji untuk membawanya kembali ke desa. Namun Guruji meminta maaf kepada Jangki karena dirinya tidak bisa melakukannya.
Guruji mengatakan kalau orang tuanya sudah mengkremasi dirinya dan menganggap mati dirinya. Sedangkan untuk Ramu juga sudah menikah dengan Jyoti, sehingga dirinya pun tidak bisa membawa Jangki ke rumahnya Ramu. Mendengarkan hal itu, Jangki pun mulai menangis dan mulai merasakan sakit di dadanya. Dan Jangki mulai menyatakan keinginannya ke Murli kalau dirinya ingin kembali ke desa dan menebus dosanya. Murli ternyata menyetujui keinginan dari Jangki, tapi tiba-tiba ketika Jangki mau berangkat, dia melihat Murli sudah mati meminum racunnya. मुरली Setelah mengkremasi Murli, Jangki pun akhirnya pulang ke desanya dan Jangki menyewa rumah di dekat perbatasan desanya. Walaupun begitu, sudah banyak warga desa yang memandangnya dengan sinis, yang tentu membuat Jangki merasa sangat sedih. Berita kembalinya Jangki ternyata sudah tersebar dan Jyoti yang mengetahuinya mengancam Ramu untuk tidak pernah berani bertemu dengan Jangki atau dia akan bunuh diri. गांव के बाहर एक छोटे से मकान में रह रही है। Tahun-tahun berlalu, anak dari Jangki pun sudah tumbuh besar dan kini anaknya yang bernama Mira sudah mulai bersekolah. Pada suatu hari, Jangki dengan sembunyi-sembunyi mencegat Mira untuk berbicara dengannya. Di sana Jangki mengajak Mira untuk bermain ke rumahnya, namun Mira ternyata takut kalau dia akan dimarahi oleh ibunya. Di sana Jangki mengaku sebagai ibu tuanya Mira dan tiba-tiba semua kejadian itu dilihat oleh Guruji. Guruji lalu mempertanyakan apa maksud dari Jangki dan Jangki memohon kepada Guruji agar dia bisa bermain satu kali saja dengan anaknya itu. Guruji pun merasa kasihan kepada Jangki dan Guruji mengizinkannya dan Guruji menjelaskan kepada Mira untuk bermain bersama Jangki ke rumahnya. ये लो बिस्किट ले लो खा लो। Mira dan Jangki pun menikmati kebersamaan mereka dan ketika Mira pulang terlambat ke rumahnya, Mira mengaku kalau dirinya bermain bersama temannya di sekolah kepada Jyoti. Namun semenjak hari itu, Mira semakin sering pulang terlambat, membuat Jyoti merasa curiga. Jyoti pun akhirnya menyelidikinya ke sekolahnya dan di sana Jyoti akhirnya mendapati kenyataan kalau Mira ternyata bermain ke rumahnya Jangki. मुझसे आने में देर हो जाती है और मुझसे झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ। Jyoti pun langsung mengancam Jangki untuk tidak macam-macam dengannya atau berpikir untuk bisa mendapatkan anak dan suaminya kembali. Jyoti kemudian membawa paksa Mira ke rumahnya dan di rumahnya Jyoti menghukum Mira dengan bara api. Ramu yang pulang tentu terkejut melihatnya dan langsung menghentikan Jyoti dan mengatakan untuk tidak menghukum anak yang bukan anaknya. Mendengarkan perkataan dari Ramu, Jyoti menjadi sangat sakit hati. Jyoti yang merawat Mira dari bayi seolah tidak mempunyai hak untuk memarahinya karena bukan dia yang melahirkannya. Jyoti bahkan juga melukai tangannya sendiri dan Ramu yang melihatnya menjadi sadar kalau dia telah salah berbicara dan akhirnya dia pun meminta maaf kepada istrinya itu. Singkat cerita, Jangki yang tidak pernah bertemu lagi dengan anaknya menjadi sangat terpukul dan Jangki pun mulai jatuh sakit. Namun Jangki tidak pernah mau mengkonsumsi obatnya. Sang dokter kemudian mendatangi Jagaprasad untuk memberitahukan keadaan Jangki. Namun ternyata Jagaprasad menegaskan kalau baginya Jangki sudah meninggal. Berbeda dengan Jagaprasad, Santa memilih mendatangi anaknya dan terlihat Jangki sudah dalam keadaan sangat sekarat. Jangki menjelaskan kepada ibunya kalaupun dia pergi meninggalkan rumah suaminya dengan pria lain, tapi dia tidak pernah melakukan hal terlarang dengan Murli. Jangki pun memohon kepada ibunya untuk bertemu dengan suaminya dan menyampaikan permintaan maafnya dan jika bisa, Jangki berharap bisa bertemu suaminya sebelum meninggal. Dengan penuh tangisan, Santa lalu pergi menemui Ramu dan menjelaskan keadaan Jangki. Santa memohon kepada Ramu, bahkan Santa hampir menyentuh kakinya Ramu agar Ramu mau bertemu dengan anaknya untuk terakhir kalinya. Ramu pun merasa sangat dilema dan Ramu menunggu gelap untuk mendatangi rumahnya Jangki. Jangki yang melihat kedatangan Ramu pun menjadi sangat bahagia. Jangki kemudian menangis terharu. Jangki bahkan merasa tidak pantas menyentuh kaki suaminya, sehingga Jangki pun hanya menyentuh bayangan suaminya saja. आपकी परछाई को तो छू लेने दीजिए।
Jangki menyatakan kalau dirinya sangat menyesal karena dibutakan kemewahan dan kegelimangan harta dan juga cinta remajanya yang membuat Jangki telah meninggalkan suami dan anaknya. Namun Ramu mengatakan kalau semua itu sudah berlalu dan tidak bisa dikembalikan lagi. Dan di sana Ramu berjanji kalau dirinya sudah memaafkan Jangki, dan Jangki yang mendengarkannya merasa kalau dirinya akhirnya akan bisa meninggal dengan tenang. Ramu pun meninggalkan Jangki dan Jangki menyentuh bayangan suaminya untuk terakhir kalinya, dan di sanalah tiba-tiba Jangki terjatuh. बस इतना Ramu ternyata tidak pulang ke rumahnya. Ramu tertidur di jalan dan tiba-tiba keesokan harinya ada orang yang datang kepadanya dan membawa kabar kalau Jangki telah meninggal. Orang itu kemudian memberitahukan berita itu kepada Jaga Prasad, dan ternyata Jaga Prasad memutuskan untuk mendeklarasikan Jangki sebagai anak yang tidak mempunyai keluarga. Jaga Prasad juga meminta orang itu untuk membawa mayatnya Jangki ke orang suci untuk mengkremasinya. Lila yang mendengarkan semuanya meminta Jaga Prasad untuk berhenti menjadi orang bijak. Dan di sana Lila menjelaskan kalau sekarang Ramu sedang menuju rumahnya Jangki untuk mengkremasi Jangki. Lila pun bertanya apakah Jaga Prasad bisa menghentikannya atau Jaga Prasad bisa menghukum Ramu karena telah mencederai tradisi adat mereka. Jaga Prasad beserta para petinggi desa lalu menghentikan Ramu dan menjelaskan kepada Ramu kalau Ramu dan keluarganya bisa dikeluarkan dari desanya jika masih bersikeras untuk mengkremasi Jangki. Namun Ramu ternyata tidak keberatan karena baginya tugasnya sebagai seorang manusia dan seorang suami lebih penting daripada apa yang diputuskan adat mereka. Ramu pun pulang ke rumahnya mengambil kunyit, dan Jyoti ternyata mendukung keputusan suaminya itu dan ikut membantu Ramu untuk mengkremasi kakaknya. देखो तुम सिर्फ कुमकुम ले जा रहे हो Ramu kemudian seorang diri menggendong mayat istrinya dan semua warga desanya hanya bisa menyaksikannya. Ada yang meneteskan air mata sedih mereka, tapi ada yang juga sinis membicarakannya, sedangkan Santa dan suaminya hanya bisa menangis dan tidak kuat melihat semuanya. Jangki pun akhirnya dikremasi oleh Ramu, dan setelah itu Jyoti dan anaknya kemudian pergi meninggalkan desa dan film ini pun berakhir. Jadi demikianlah akhir dari cerita film yang berjudul Suhagan, di mana pada akhirnya Ramu dan keluarganya akhirnya pergi meninggalkan desa. Dan dari film ini kita bisa belajar kalau harta dan kekayaan bukanlah satu-satunya yang ada di dunia ini yang bisa membuat kita bahagia. Dan terima kasih kepada Sobat Sankar yang sudah hadir. Kami dari Sankar Studio pamit undur diri. Syukriya.